Komparasiin sama yang lama. Ya udah, kita tambahin tapi. Gue harus mengakui yang tadi gue tim Reborn. Setelah mencoba ini, oh enak ya. Hai Innova. Nah itu dia. Susah kan? Mending gini aja, tit, udah selesai ya nggak? Selamat datang Mas Dipo. Udah konten lagi Mas di Garasi Drift. Hari dengan Moladin. Pindah dengan Moladin ya? Kembali lagi. Mau pilih mana lagi? Komparasi lagi. Ya betul ya? Iya betul. Oh, iya. Lupa nih habis tahun baru ya. Oh iya. Ini syuting kita pertama setelah tahun baru ya? Iya. Ya kan? Dan sesuai dengan request dari banyakan netizen ya. Iya, ada yang komen, wah komparasiin sama yang lama. Ya udah, kita tambahin tapi. Versus Iya. Reborn diesel. Iya, Ini tapi kita tambahin ini. bensin. Ini Kijang Innova Reborn diesel yang udah facelift tipe V tahun 2021. 21 ya, Nomornya. 21. Ya, 2021. Ya. Sedangkan ini Kijang Innova Zenix Hybrid tipe Q Modelista TSS. ini tipe termahal ya. Ya. Padahal kita pinjamnya dari rental Jenet ya. Rent Genet. Nah, untuk Range Anda Net. yang mau menyewa mobil-mobil yang mahal-mahal, yang Yang bagus-bagus, aneh-aneh. yang aneh-aneh, langsung ke Iya. Instagramnya. Lihat aja ada Ioniq 5, ada Grand Max coy juga. Mahal. Mobil-mobil yang berkualitas dan mobil-mobil yang Iya. eksekutif. Bisa di Rangenet. rangenet.id, langsung cek Instagramnya, Ya. tanya berapa harganya. Dan langsung follow ya. Dan ini kita pinjam dari Moladin mobil operasional kita. Ketahuan mobil Iya. operasional. Ini platnya DK tuh, jauh Iya. dari Bali. Mobil operasional ini tahun 2019, tipe G, bensin. Jadi ini sebenarnya tipe termurah ya. Karena nggak ada tipe E. Paling murah G. Oh, iya. G bensin G ya. bensin manual. Bensin manual. Oh enggak nih, Matic. Ini Matic. Jadi semuanya kita Matic. Matic. Dan ini merupakan performanya yang paling nggak banget ya, paling Ya, kurang ya. Ya itulah. Banyak orang yang mengeluhkan kalau Innova Reborn bensin ini Iya. nggak superior lah dalam hal efisiensi bahan bakar sama inilah performa akselerasi lah ya. Iya. Banyak yang bilang boyo. Tapi ada solusinya. Ada. Ya solusinya kita ganti dengan yang di baju kita ini. Iya. Ya kan, ini dia laser iridium. Busi NGK. Dan dia ini jenisnya iridium ya, Ya. iridium. Tapi dia ada label baru nih, laser. Busi ini memang dirancang khusus sesuai dengan mobilnya. Oke. Jadi kayak gini, Toyota, Innova, ya memang dirancang khusus buat Toyota. Iya. Kalau misalnya lu punya Mitsubishi, Suzuki, itu memang dia ngeriset lagi sesuai dengan mobilnya. Jadi bukan universal ya. Bukan. Jadi memang udah diukur, disesuaikan. Presisi. Ya presisi agar performanya maksimal. Ya, dan biasanya kalau mobil-mobil untuk mobil-mobil kayak gini ada kodenya nih. Ya. Nih, kalau ini DIL FR6D8 khusus buat Toyota Innova Innova. Reborn Yang bensin. mesinnya kayak gini ya. Dan ganti busi iridium ngaruh loh ke performa. Emang. Bener. Karena pembakaran itu akan lebih besar, lebih bagus. Betul. Apinya lebih boom gitu. Jadi ya pembakaran itu minim polusi jadinya, mobil jadi efisien, ya nggak? Performanya naik. Naik. Tapi kenapa sih harus pilih busi NGK? Busi NGK Laser Iridium berkode DIL FR6D8 diciptakan khusus oleh NGK Jepang agar dapat bersinergi dengan mobil-mobil Toyota yang menghasilkan pengalaman berkendara yang optimal. Menggunakan bahan iridium dan platinum di bagian elektrodanya yang sangat runcing menghasilkan pembakaran yang optimal sehingga mampu mendongkrak performa mesin dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Elektroda busi NGK Laser Iridium memiliki kandungan logam mulia ganda. Penggunaan bahan logam mulia dengan sifat kekerasan yang tinggi tersebut, maka busi ini diklaim memiliki lifetime yang sangat panjang dibanding dengan busi biasa. Anda tidak perlu ragu lagi, segera ganti busi Anda ke busi NGK dan mendapatkan pengalaman berkendara yang optimal. Untuk mendapatkan berbagai informasi produk busi NGK, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi. Ya udah, langsung aja kita mulai nanjak dari ketiga mobil ini. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Yuk, kita akan memulai nanjak dari mobil yang paling cupu dulu. Innova Reborn Cupu, bensin ya, 2000 Iya, cc. bensin. Ini kita komparasi mobilnya ternyata per facelift ya, sama generasi baru. Ini yang pre-facelift, itu facelift, yang diesel, abis itu yang paling baru. Urutan. Ini kita pakai normal mode ya, nggak Iya. eco, nggak power, normal, AC 1, AC belakang 1. Masih bilang satu ya. Low.
Ini nggak ada traction control. Oke. Ini bobot kita total 629 kilo. Kalau misal kita bagi 7 orang berarti 90 kilo. Iya. Ya. Per orangnya. 90 kilo. Gila ya. Ada hill set nggak sih ini? Coba. Kayak nggak ada deh. Coba lepas dulu, Mike. 1, 2, 3 gue lepas. Oh, Nggak ada. Ada. Udah. Hill satu lagi lu ini, Sat. Hill set mana lu? Ya udah, siap. Nah, siap. 3, 2, 1, go. Ringan banget rasanya. Tapi ini gaspol loh. Tapi maksudnya effortless gitu loh, Mike. Iya. Karena kita sebelumnya kan nyoba mobilnya agak berat-berat kan. Tapi ini gue gaspol loh, agak ngeden ya. Ngeden banget. Ini Itu gaspol. giginya di Satu, di kan? low. Di L, Mike. Coba Apa D nih? D. Coba di as drive dulu aja. di 1. Ada Oh, dia manual mode. Ada manual ya? mode. Iya, iya, iya. Sama aja nih, gue gaspol nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yap. Ya, perlu diingat kemarin ada kecelakaan di sini ya. Iya. Ada yang kecelakaan. Ada yang kebalik mobilnya ya. masih Semoga jurang. yang kecelakaan baik-baik aja semuanya ya. Kita Baik-baik juga nggak tahu kok. sih kabarnya ya. Dari beritanya sih baik-baik alhamdulillah. Mobilnya aja susah dikeluarin ya. Iya, karena jatuh ke jurang itu gitu Mm-mm. ya. Dah. Oke, siap. 3, 2, 1. Mike. Ih, gampang banget. Oh, gampang. Ini Gaspol, yang Mike. ngeden. Tapi masih agak berat ya. Tuh, ngeden tuh. Ini lu gaspol, Mike. Gaspol. Aduh. Tuh. Ih, Kok gini, Mike? Kok di Tiba-tiba kayak sini? berkurang deh. Gak tahu. Tenaganya berkurang. Iya kayak pas di atas Kaki nih. gua nempel. Iya sih. mungkin Pas PVTi-nya belum aktif loh. lu kata VTEC, RPM tinggi langsung naik. Iya, gitu. langsung naik ya, langsung Iya. VTEC kick ya. Tapi Ya, gampang ya ternyata. Tapi masih bisa ya. Bisa. Ya udah, kita coba ke yang diesel. Sekarang Innova Reborn Diesel ya. Ya. 2400 cc turbo diesel. Udah pasti bisa lah. Masih bisa. Tadi G aja bisa ya nggak? Iya, G bensin aja bisa. Iya, GB. Ini udah pasti bisa kok. Torsinya gede ya kan. Justru yang berpotensi nggak bisa itu ya Mike menurut gua si Xenix ya. Iya sih. Gue takutnya nggak bisa nih, gawat nih kalau nggak bisa. Asli sih. Innova facelift ini udah ada Hillsat belum? Coba. Oh, ada. Ada. Hillsat hadir. Ini apa karena tipe V ya atau Mungkin. bisa jadi. Oke, transmisi S1 traction control off ya apa on? Pasti ringan banget nih, yakin gua. On aja. On. On ya? aja. Udah. Yang itu nggak ada traction control kan soalnya. 3, 2, 1, go. Pasti bisa nih. Kan ringan banget kan. Sekali. Bisa ngebut. Nggak perlu. Iya, bisa ngebut lah. Nggak perlu ngeden. Hus, lewat aja udah. Buset. Enak banget emang ya diesel ya. Enak. Di Innova yang model kayak gini masih ada tipe E nggak sih? Udah enggak. Nggak ada, Udah udah. nggak ada lagi yang reborn. Nggak ada. Nggak ada. Tipe G paling Paling rendah. bawah. Oke, Ah, ini ringan lah. siap. 3, 2, 1. Ih, usah kencang banget. Kencang banget lagi deh. Nah, ya udah. Ah, enak Kita banget ya. buktiin kijang yang baru ini. Ini justru bahaya nih. Yang bukan kijang banget ya. Ini kan Aduh. masih kijang banget. Leather frame ya. Itu kalau nggak bisa Dan Xenix diesel. nanjak, gue nggak tahu mesti ngomong apa sama orang tam nih. Iya. Bingung. Bingung udah. Ya, kita udah ada di Toyota Innova Xenix ya. Dia Ya. memang legroomnya, mobilnya memang terasa panjang ya dalamnya ya. Padahal di luar kelihatannya kayak bantet ya. Iya. Tapi di depan terasa lebih sempit sih. Ini karena door Lebarnya. trimnya Ah, tuh door lebar trimnya lebih loh tebal, nih. Mike. Door trimnya Tapi tebal. ini juga pilar A-nya juga lebih kecil daripada Reborn. Nah, Iya. itu sengaja memang buat ngurangin blind spot yang blind spotnya bener. Iya benar. Ya titik butanya lah intinya. Desainnya ini kan apa Toyota TNGA. TNGA. Toyota New Global Architecture. Nah, Jadi seperti dia yang Anda murah lihat itu. nih ya, di belakang kami, di belakang nih. Sebelah saya ada Mas Dipo Garasi Drift. Selamat datang Mas Dipo. Udah nggak konten lagi Mas di Garasi Drift ya. Berkarir dengan Maulana. Pindah dengan Maulana ya. Iya lagi. Mirip lagi. Iya lagi. Legroom aman nggak di belakang? Aman lah, jauh nih gua. Ini gua bisa ini. Jauh gua. Lebar banget. Ini Mike kondisinya duduk di depan. Oke, Oke lah. kita pakai normal mode nih, drive mode-nya apa nih? Normal. Ini gua khawatir Power, nanjak Eco, normal. Power lah. Janganlah, yang lain kan pada normal semua. normal. Normal mode. Manual. Traction 1, control nyala. F1, traction control tetap on ya. Aman, ready? Ini Ayo. 3, 2, 1. Ada Hillsat. ada lah pasti. dong. Dia aja ada auto hold. Mesin yang bersuara ya. Itu suara motor listrik itu. Oh, wheel spin. Wheel spin. Wheel spin dikit. Tadi hidup ininya. Tapi powerful ya.
Iya ya. Iya Lebih dong. powerful ya. Lebih powerful daripada yang bensin tadi. Berasa banget ini. Tadi berasa itu Iya. suara motor listriknya Suara motor kerja listrik ya. tuh pasti. Enak juga dengernya ya. Iya. Suara musiknya raung. Waduh, awas. Aduh, banyak motor. Buka kaca sapa dulu, Fik. Bu. Aduh, Udah, silau. siap. 3, 2, 1. Aduh. Ini gaspol. Aduh. Tapi transport masih tenaganya bisa, mantep masih bisa. kan? Bisa, Tuh. bisa. Wih, Oh, langsung. iya, tiba-tiba langsung. Wih, mantep ya. Tapi tadi awal kenapa gitu ya? Mandek dulu. Ngaden dulu. Iya, karena dia biar nggak mau wheel spin, Mas. Oh iya, traction controlnya Iya, dulu. dia memang transfer tenaganya dibikin halus. Nanti bannya udah muter, baru digas dilepas. lagi sama dia. Aman ya kita. Nggak ditanya lah sama Tam ini. Ini kita 90 kilo loh. Iya, satu Kalau misalnya orang. satu orang nih. Ini lebih berat dari pengujian kita sebelumnya dong. Iya, benar. Iya, jauh lebih berat. Tapi ini feel steer-nya enak banget ya. Enteng banget. Enak ya? Yang sebelumnya masih itu kan, Hydraulic power Hydraulic steering. kan, iya. Dari sini udah IPS. padahal naturalnya lebih natural si hidrolis ya. Tapi bobotnya nggak bisa seringan itu. Iya, ini enteng. Oke, kita akan melakukan drag race, tapi dengan mobil yang berbeda ya pastinya, spek berbeda, varian juga berbeda, tahun juga berbeda ya. Nah, saat ini saya bawa Toyota Innova tipe G bensin, mesinnya itu 2000 cc, tenaganya 137 mah gede banget. Sama torsi 183 Nm. Transmisinya AT 6 percepatan. Kayaknya nggak tahu sih hasilnya. Kalau gua lagi bawa Kijang Innova tipe V diesel dengan mesin kapasitasnya itu 2400 cc, tenaganya 147 HP dan torsinya 360 Nm dengan transmisi 6 speed automatic, penggerak roda belakang. Wah, kalau di atas kertas si Innova Reborn Diesel torsi 360 loh. Ini kali ini saya sih bawa Innova Zenix Q Hybrid, mesin baru 2000 cc tapi punya lontaran tenaga yang beda nih. Mesinnya sendiri 2000 cc itu punya tenaga di 152 PS, torsi puncaknya 187 Nm. Tapi uniknya ada motor elektriknya yang bisa punya torsi 206 Nm, tenaganya 113 PS. Jadi ini bukan ditambahin ya, Cara kerjanya dia ini jadi saling melengkapi lah, bukan ditambahin tenaga dan torsinya gitu, enggak. Kayaknya sih Innova Reborn Diesel meyakinkan nih, kita lihat aja. Oke, traction control off, yang Innova Reborn power mode ya, jangan pakai eco. Zenix ada nggak sih power mode? Ada lah power mode, traction control off, udah siap pokoknya semuanya nih. Untuk tipe G, ya power mode doang sih, nggak ada traction control ya. Oke, transmisi semua di D ya. Oke, Oke, kita udah pada siap? Siap. Oke, ready? 3, 2, 1, go! Pistol nggak tuh? oh yes, wah, ini juga ya. Wah, gila. Amat. Zenix kenceng juga ya. Dia kan tenaganya gede ya nggak? Tenaga gede, lu tau sih makanya start tuh bagusan lu kan. Iya, gua sampai sempet fishtail dikit. Ini tipe G, jauh banget ketinggalannya karena kita nggak pakai busian GK. Kemarin baru dikasih ya Mas ya? Belum kita pasang ya? Iya, jadi karena ini dalam kondisi standar semua, emang ketinggalannya pasti jauh gitu tuh. Tapi kayaknya kalau kita ganti pakai busi NGK laser iridium yang khusus buat si Toyota bensin itu, bakalan nggak terlalu sejauh itu sih. Itu jauh banget ya. Gila sih jauh. Makin ketinggalan. Nah, makanya nanti gua habis syuting ini, gua mau ganti NGK yang laser, yang iridium di sini nih. Bisa ya? Aman ya? Bisa ya? Ada ya? Aman. Ya, waktunya bahasan soal desain. Kok lagi nge-DJ lo. Desainnya simple, semua orang juga pasti tahu. Itu Innova pre-facelift, ini Innova facelift, dan ini yang terbaru Zenix. Perbedaannya nggak terlalu banyak, Iya. fascia doang. Kalau di sini lumayan berubah fascia ya, Mike? Iya, beda. Ini, Oh, ini. ini tipe V, lampunya emang
Nyambung. Proyektor LED dan di sini bikin nyambung nih sama grill barunya. Iya. Ya, karena di tipe free facelift yang ini udah begini nih fog lampnya. Fog lamp lampu sennya. Oh iya. Ya kan? Yang situ Kayak masih gitu. begitu. Agak kurang bagus. Programnya di bawah. Di sini sebenarnya banyak ini Mike, dia berusaha meneruskan itu loh, Vic, legacy. Oh, bukan legacy apa ya? Desain sebelumnya. Iya, garis Nih. desainnya apa Ini namanya? kan sama nih. Iya. Sama Sama. kayak dijual di Indonesia kayak Corolla Cross. Iya. Ini kan apa dia persegi trapesium atau Trapesium. apalah gitu. Heeh. Terus Michael tadi bilang baru nyadar juga gua. Sama persis. Iya, fog lamp plek tiplek. Jadi yang sama untuk spion yang- sama fog lamp. Iya, Iya, untuk sama. untuk yang tipe V, Innova tipe V itu fog lamp-nya udah LED. Kecil. Sama persis. Sama persis plek. Yang Q juga LED. Kecil LED. Posisinya juga mirip, Mike. Bener juga lu. Jadi part yang sama ya fog lamp sama spion. Iya. Vendornya udah sama pasti itu. Spion bener. Tapi bagian body lainnya beda banget. Interior Itu jauh. Menurut gua ini bagus. apanya yang Interior. bagus? Desainnya lah. Mau kasih lihat yang lebih bagus nggak? Mau ada. Ini kan ini biasa aja. Lebih bagus. Iya, ini emang ini biasa. Gua ada satu lagi mobil. Coba. Yuk kita lihat sekarang. Ini Emang mobilnya. ada. Emang ada. Emang ya. Apa bedanya? Sama kan? Cuma jadi chrome tourer doang. Kan tourer ya. Venturer, chrome tourer. Enggak, dia gertak doang kayak sih. Sama. Gimana? Keren kan? Sama aja. Sama-sama bensin. Iya, Ya ini juga. sama-sama bensin, tapi ini di facelift. Apa facelift sama? Facelift yang ini, yang Venturer. Tahunnya yang sama Venturer tapi. Dibuat Venturer, iya. Tapi Velgnya nggak facelift. Velgnya juga nggak Venturer. Velgnya masih tipe G tuh. Iya. Ya udah sekarang yuk lihat sini. Lihat sini ayo makanya. Nah, lu tahu Lombardi? Tahu. Ah. Nah, ini versi dia bikin brand baru namanya Altera. Oh. Silakan Doro, masuk. Sudah. Iya. Nah. Oh iya, beda. Jauh lebih keren dibanding Zenix yang lu bawa. Ya udah, Pak, silakan masuk. Iya, masuk. Pak, di sebelah sana. Ini baru 2 plus 2 ya? Iya. Enggak, ini 4-seater. Kalau 2 plus 2 kan lebih kecil. Nah, gini dalamnya. Mantap kan? Keren sih, ada ambient light. Jadi, ini sebuah turunan brand dari Lombardi. Lu tahu kan Lombardi semua kan kita udah pernah bikin review Alphard, kan. Iya. bikin Alphard keren Alphard itu yang kan. jenisnya Allegra, apa gitu-gitu. Nah, ini dia variannya ataupun sub brandnya namanya Altera. Oh. Jadi dia mainnya di kelas medium high. Kalau Lombardi kan high end. Iya. Nah, kalau ini Lombardi dia yang medium bikinin punya Raffi Ahmad itu kan? high. Iya, ya kayak gitu-gitu. Yang interiornya sebelum ada Lexus LM dia yang pertama kali Bikin. bikin. Yang Iya, iya. gua tahu kayak gitu ya nggak? Memang keren ini nih. Ini buat lu ngatur, dia ada Oh. ada Ini layarnya. entertainment sistemnya di situ. Bisa RSA. Netflix, bisa YouTube, keren juga. Enak banget. Lu road trip naik ini enak banget. Iya. Parah sih ini. Legaan mana dibanding Zenix? Zenix masih lah. Masih lebih terasa Iya. lega ya? Nggak tahu gua. Ya karena kan lu ada ini kan menunjang kenyamanan. Jadi Iya, memang akomodasi itu agak terkurangkan dengan ini. Tapi enak duduknya. Iya. Sumpah enak banget duduknya ini. Terus Nggak ini bohong. sendirannya kayak S-Class. Iya, bantal S-Class. Iya, bantal S-Class. Nggak usah lo beli itu EQS. Iya, beli bantal. 3,7 M buat bantal. Iya, sama. Ini harganya cuma 80 jutaan. Semuanya. Iya. Modifnya. Sama ini ngubah Semuanya yang ada di sini nih Plafon yang hitam. berubah. Ini plafon diganti sama Hitam. materialnya microfiber yang ala-ala apa sih namanya? Napa. panelnya juga hitam nih, Iya, yang ini kanan soft kiri. touch nih semuanya lu lihat nih soft Iya, touch-nya iya. Oh, kayak iya. OM tuh, kayak Keren asli. Bagus ya. Bagus, enak banget. Di atas ini nih, ini detail yang keren juga menurut gua. Sampai di atas ini kan aslinya plastik kan. Oh iya. benar. Ini di iniin. Nah ini juga joknya, ini nggak hanya ganti kulit, dia juga dibikin khusus. Jadi lebih empuk kan? Tuh. Jauh sih lebih empuk. Lebih Dan empuk. bentuknya cuy. juga lebih ergonomis. Lebih enak daripada- ya. Ini memang didesain juga supaya ada kupingnya, apa sih namanya? Bolster ya? Apa? Side bolster. Iya, itulah. Itu namanya. Nah, untuk jok tengahnya dia itu dibikin custom khusus. Ini nggak Sama ngambil, ya? nggak ngambil dari jok aslinya. Nggak ngambil dari. Ini kan standarnya G, joknya nyatu. Nyambung. ya. Iya. Jok angkot. Dibikin khusus. Tapi ini semua tuas-tuasnya Innova loh. Innova ya? Iya. Bisa disambungin sama dia, bagus Iya. loh. Lu lihat bagian Tadi sih bawahnya. gua sempet nanya, rangkanya Heeh. itu Innova. Oh, tapi sisanya semua dibikin baru. di custom ya. Mantap sih. Nah, ini walaupun joknya udah gede kayak gini ya, udah ribet ya. Udah gede buat kenyamanan, biasanya Iya. susah dilipat kan. Dia bisa dilipat ke depan kayak Oh, normal. tetap normal. Ini bisa. Iya. Coba-coba. Aduh, oh iya. Belum dari luar. Oh iya bener. Oh iya bisa. Coba Mas lipat Mas. Oh iya bener loh. Coba ya penasaran dah.
Nih, gua majuin dulu. Buat masuk ke dalam kan maksudnya? Iya. Iya. Wah, Oh, iya. oh iya coy. Dia intinya tidak mengurangkan fungsi dari sebuah MPV ya, nggak membuat ribet. ya. Langsung kita modif ya. Mobil operasional kita. Iyalah. Langsung ya. Habis itu langsung jalan luar Lihat, kota. lihat nih tebelnya gila. Nah, lu lihat nih, samping-sampingnya rapi kan? Iya. Ini dibikin. Dia bilang. Enggak, ini mah Innova. Yang Innova yang mana? Innova yang captain seat. Oh. Rangkanya doang tapi. Ini tapi lihat nih. Gemes banget gua. Enak banget pegangnya. Iya, padahal sampingnya mirip ya. Iya. Terus ini juga perdamannya dibawa pakai aspal, yang material kayak aspal gitu. Biar road noise-nya kurang. Ya, road noise-nya kurang, getarannya. Terus di bagian atas, bawah, kiri, kanan itu ditambahin lagi yang aluminium, yang kayak foam aluminium gitulah. Makanya tadi di luar suaranya kan Iya. ini. Beda kan suaranya Kedap kan. banget ya. Kedap coy. Nah, ini yang 88 berubah. juta udah termasuk peredamannya berarti. Udah semuanya. Audio juga ini pakai full Venom semuanya. Prosesornya tadi Ada subwoofernya speakernya Venom. Iya, Venom. subwoofernya Prosesornya apa? Rockford. Rockford. Subwoofernya Enggak, prosesornya tadi apa ya? Ya itu lah, Ya, intinya itu branded pokoknya. juga. Wah, keren branded dah. lah pokoknya. Iya. Dan ini ternyata masih 6 seater lah. Iya. Belakangnya nggak hilang. Enggak 7 itu. Kan ada armrest ya di belakang. Ada headrestnya. Oh iya, di 7 ding. Bisa 7 Ini orang. apa sih, Xiaomi TV ya? Ya ini buat Google TV. smart TV-nya. Ada itu loh SCTV Indosiar kok. Iya, dia digital Jadi TV ininya juga. ininya Xiaomi. Ini hanya monitor tapi ada prosesornya di luar itu. Oh. Gitu. Ini Android jadi TV Android TV jadinya ini. Ini keren loh Mike. Tadi cuma buka-buka soft closing loh. Set. Iya. Mewah. Nih tempat remote di sini. Iya. Wah. Ini enakan road trip pakai yang ini sih. Iya. menurut gue. Iya. Jadi ini nggak hanya di Innova doang sih bikin kayak gini, yang gue tahu ya. Dia bikin bikin apa lagi? juga di Fortuner, bikin juga di Pajero Sport, ya Oh. gitu-gitu. Berarti kalau mobil yang kalau medium. gua mau bikin kayak gini mendingan gua beli trim paling bawah. Ya ini kan tipe G, iya, 88 juta jadi begini. bensin, iya. Mendingan gua gitu dong kalau Dan mobil. dia alasan juga kenapa pilih yang bensin Karena dan lain ya karena lebih nggak berisik. Jadi perdamannya, efektif ya. karena kan kalau misal kita tambah perdaman mobil makin berat kan, Iya. jadinya. Nah itu alasannya bensin kan suaranya udah oke lah. Iya, tapi kalau mau tenaga dan irit Iya. bisa loh. Yang diesel. Tadi tetap yang diesel tetap bisa jadi kayak gini kan? Bisa, Bisa. semuanya bisa Bisa. gini ya. Ya tapi suaranya akan sedikit lebih Iya, berasa kerasa aja sedikit. dikit. Ya kalau mau bikin kayak gini, langsung kontak aja. Ini ada Instagramnya, langsung di follow ya. Ini terbaru nih. Ya, saatnya kita mengukur akomodasi. Karena mobilnya sama nih, yang 3. Ya, Jadi mewakili ini aja lah ya. Ya. Reborn diesel. sama. Kayaknya gede loh ini. 103 kali 118. 118 kali Gede-gede banget ya, 76. Karena sama nggak ada dengan Berapa? mekanisme jok. 923,7. Gede banget. Hampir, 100. hampir 1 ton air ya. Satu yang gak gue suka ini sih, Mike. Yang lipatnya ke atas. Reborn tuh. Ribet ngipetnya sama. Ada 2 step, 3 step malah. Mm-mm. Lipat dulu, tarik, cantolin. Iya, terus ini Ya, dipencet tapi lagi. kan- Klak, 4 dong. Tapi kan Hah? ini Oh iya sama ini. Iya. ini kan karena leather frame. Iya sih. Nggak bisa Makanya- lo taruh ke bawah. Itu Ya dia makin tinggi jadinya. Iya. yang jadi kekurangan leather frame itu. Ya, tapi lebih kuat mobilnya udah nggak penting. Ya, langsung aja kita hitung. Innova Zenix panjangnya 110 Mike. Lebar ambil yang dalam aja Mas nih. Dalam aja nih. Karena ini kan lebih keluar gitu. Gede kita lagi ambil Mike. tengahnya. 120, 122, 122, 74. 74, 993. Oh, lebih gedean ini dikit. Mano. Tadi berapa? 923. Nah, Uh. ya karena Ternyata dia ya. rata. Iya, rata. Kiri kanannya nggak ada. Dan emang kayak nggak terlihat, tapi ini mobil ini emang lebih gede sih dari. Iya. Iya, dari luar tuh terlihat ini lebih Nih. kecil karena bongkok. Iya, bongkok. gitu Tapi kan. lu lihat deh dari sini. Dia bentuknya kayak gini. Mengecil ke Mengecil depan. ke depan. Iya. Lihat deh, ini lebar. Iya. Rasanya lebar banget kan. Oh iya. Tapi kayak kesana makin kecil gitu ke depan. Tapi gue masih nggak suka pilar A-nya tuh kecil banget kayak. Iya. Nih kalau yang lama kan blind spotnya gede ininya. Iya, betul. Tapi Walaupun kan ada kaca, tapi kan nggak- ada kacanya. Tapi lu cuman bisa ngeliat sisi yang kecil Iya, gitu. itu udah yang lain akomodasi nih menang yang penting. Iya, berarti dia kemarin kita udah tes tadi kan Pak Sanjak, dia legroom memang lebih bagus. lega. Ini bagasi juga lebih bagus ya. Berarti akomodasinya emang melibas habis dong dia. Iya. Lebih baik dari sebelumnya gitu. Iya. Halo Innova. Hai Halo Innova. Hai Innova orang Inggris. Hai Innova. Hai Innova.
Nah, itu dia. Susah kan? Susah. Mending gini aja, tit, udah selesai ya nggak? Ya, saatnya value for money, mana yang paling layak dibeli dengan harga? Ya, itu dia. Untuk Innova tipe V diesel 2021, kemarin gue lihat ada yang ngiklanin. Ini masih di atas 400 juta. Kita pinjam dari Kilometer sama. Ini kita pinjam dari Chan Cintun. Cancin tuh. Jangan Terima lupa kasih subscribe Bapak channel Anggi itu. Sudiro ya. Iya. yang Innova tipe G 2019 itu harganya dari 278 sampai dengan 285 lah kira-kira harganya. Hampir di bawah 300 lah. Memang mobil kayak gini, ini harganya mantep emang. Termasuk nahan kecuali Iya. bensin. Iya, ya makanya harganya jauh sendiri ya. Iya. Termasuk ini. Iya. 614 juta. Nah. Premium color, ya Allah mahal banget ya. Kalau yang ini Ah, Lombardi premium color. tambah 78 tambah 80 juta. 350-an. Iya, 360 lah. 360. Ya lu beli ibaratnya beli yang G biasa terus dimodif kayak gini. Iya. Beli G biasa bekas, lo modif Iya. itu. Heeh. Aduh, ngomong worth nggak worth itu berat ya? Iya. Enggak, tapi agak susah kalau menurut gua dia mahal. Oke, teknologinya kan bagus. Iya. Dia hybrid. Tapi ini bisa gue bilang sapu bersih loh. iya, Nanjak dia bisa kan? Iya. performa, Drag race? Kalah dong. efisien, Efisien? Iya. Iya. Lebih irit. fitur. Iya. Iya. Tapi harganya sih menurut gua agak berlebihan. Enggak, tapi tadi pas bosnya Lombardi nyobain kan, Oh. Mas Andrew, dia bilang ini wajar sih mobilnya Ada mahal, segitu dia ya? bilang. Emang "Ah, enak mobilnya. Emang enak Iya. mobilnya. Gue harus mengakui yang tadi gue tim Reborn. Setelah mencoba ini, Setelah mencoba ini, oh enak ya. mobilnya. Dan yang penting dia bisa nanjak. Iya, Iya. bisa nanjak. Dan Tapi kenceng. tetap gue masih Diesel. suka leather frame. Apanya Karena yang kuat suka? kan. Kuat. Ya. Berarti value-nya kalau beli yang leather frame kayak gini, kita punya durabilitas sama gitu. Iya, mobil mau dibawa ke tambang bisa Iya. kayak gini. Dan Tinggal ganti ban AT udah bisa. terbukti semua Innova kayak gini, mereka Kuat. Masih awet-awet. kuat, iya sih. Kuat. Kaki-kakinya jarang ada yang bunyi. Iya. Ini- Kaki kuat, rear Wah, wheel iya. drive, mau ajut. Nah, kalau Innova yang baru yang Zenix kan kita belum tahu. Iya, belum tahu. Kan monocoque, front wheel drive. Iya. Tapi dari pengalaman yang udah-udah, front wheel drive kan selalu punya masalah di kaki-kaki. Iya. Iya. Letak-letuk. Letak-letuk. tie Iya, rodnya, tie link rod stabilnya gampang kena ya, karena dia tarik depan. Iya, ntar rack steer-nya juga kena, biasanya gitu kan. Iya. Ya, berarti tergantung kebutuhan lah. Kalau emang butuhnya di daerah yang Iya. gubrak-gubruk, ini Michael. Iya. Innova. Beli bekas. Tapi atau- kalau masih urban, Iya. perkotaan, Jadi emang dari pihak Toyota tuh bilang kemarin, Pak Anton Jimmy bilang Toyota tuh mulai melihat perkembangan Indonesia ke depan. Jadi kan Iya. jalan makin mulus terus, nah, makanya dikeluarin kayak gini. si mulus tuh jalan di sini. dan kalau Altera ini bisa dua-duanya. Oh iya juga. Altera bisa dua-duanya, lo bisa di daerah, Bisa yang di off-road-offroadan urban dikit juga bisa. enak. Di urban juga ini menunjang ya. Tapi ya kalau gue sih tetap milih Zenix lah. Enggak, gue Reborn sih. Gue Zenix. Gua Reborn. Udah berarti kita menang. Zenix. Zenix enak untuk dibawa, Iya. tapi untuk ya jalan jauh Lagi kayak aja, ya, iya, mendingan Reborn. Dua penuh sampai bibir tangki ya Mbak ya. Paket kesan selanjutnya saatnya kita membuktikan apakah Zenix ini lebih efisien dari mobil pendahulunya ya. Iya, kalau bensin pasti lebih irit. Tapi kalau diesel, nah ini yang belum tahu nih ya. Emang diirit? Enggak dong, enggak, kalau bensin pasti ini lebih irit daripada yang Oh bensin iya. dong. Oh, wajib. Iya. Kalau Tapi kalah kebangetan. gua percaya ini lebih irit. Ya kita lihat aja nanti Iya. makanya. Dan kita tidak hanya nggak hanya mengetahui berapa bensin yang masuk, tapi biaya yang kita keluarkan berapa. Karena diesel harganya beda. Harganya beda. Jadi kita hitung juga cost-nya berapa. Nah. Siapa yang lebih efisien. Oke, BBM udah diisi semuanya. Saatnya kita hidupkan mobil ya. Aba-aba dari gua. 3, 2, 1, start. Gue nggak nyala nih, nggak ada suaranya gue. Kan lu lagi EV mode. Ya udah, seperti biasa, average speed dinolin, average consumption juga dinolin, trip dinolin ya. Oke, semua dinolin. Jangan lupa yang ada punya tombol Eco Mode ini juga ya. Oke. Kan Eco Mode. Ya, eco mode gua udah aktif. Lu dapat range berapa sih tiap mobil diisi full? 593 km. Wow, jauh ya. Gua dong, lu belum lihat gua kan, 680 km. Ya, untuk Innova bensin 438 kilo.
AC disetting paling dingin ya, ke arah seperti biasa ya, lewat arah bandara. Nanti setelah itu kita finishnya di BSD. Ya, AC belakang hidup satu, depan juga hidup, temperaturnya paling dingin ya. Semua eco mode, jangan lupa eco mode. Ya, seperti biasa kami udah memulai adu irit dan kami bertiga berjalannya memang beriringan, berdekatan semua jaraknya, rutenya sama. Udah gitu kita juga pakai cara mengemudi yang sama, eco mode dan eco driving. Jadi kita akan benar-benar menggunakan kecepatan tidak terlalu tinggi, dan rute ini kita akan kombinasi, ada rute dalam kota, ada rute tol. Nah, jadi lumayan lah bisa merepresentasikan keadaan sehari-hari gitu. Yang menarik lagi, saya saat ini sih banyakkan pakai EV mode-nya ya. Tapi walaupun ini punya mode berkendara EV, full EV, electric vehicle, saya nggak akan mengaktifkan EV mode terus. Jadi saya akan biarkan mode eco-nya yang menentukan kapan dia pakai EV, kapan dia menggunakan mesin bakarnya. Kita lihat bisa nggak jadi lebih irit daripada yang lain. Buat nambahin, jadi kita kali ini akan berusaha sangat adil dengan menyamakan bobot. Jadi saya di dalam Innova Zenix ini bertiga untuk menyamakan bobot Michael yang bersama salah satu kru kita, dan Fikri yang bareng videografer kita paling kecil. Jadi bisa dibilang nih bobotnya kita berusaha sama benar-benar sama. Jadi biar adil semuanya. Nah, ngomong-ngomong soal fitur, Innova Zenix ini punya fitur yang luar biasa banyak kalau dibandingin sama Innova Reborn. Karena di sini ya emang harganya lebih mahal, tapi fiturnya emang banyak banget. Salah satunya fitur TSS generasi terbaru yang bisa dibilang ini fiturnya udah sangat canggih, sudah lebih halus dari sebelumnya. Udah ada adaptive cruise control, lane keeping assist, forward collision alert, blind spot monitoring system. Pokoknya yang semua Anda mau di mobil yang bisa mengemudi semi otonomus di sini ada. Jadi asik nih. Kita bisa mengaktifkan adaptive cruise control sambil mobilnya bisa sambil mengkoreksi setir kita dan ngikutin jalur di depan. Tapi ini ya, karena kita sedang adu irit, saya nggak mengaktifkan adaptive cruise control biar bisa tetap menjaga putaran mesin tetap rendah, terus kita tetap eco driving biar nggak tiba-tiba throttle-nya besar bukaannya. Selain itu, fitur-fitur lainnya kalau bisa dibilang Innova Zenix ini cukup lengkap karena kalau dilihat di dalam interiornya, hampir semua tombol yang ada di interior ini terisi loh. Bener-bener terisi, nggak ada yang kosong. Cuman satu yang kosong di bagian konsol tengah sini nih. Yang lainnya keisi semua. Ini jarang-jarang Toyota memberikan fitur yang selengkap ini gitu. Udah gitu, di belakang juga udah ada rear seat entertainment yang nggak cuman gimmick, bisa dipakai nonton Netflix, bisa nyambung ke internet, bisa denger Spotify, bisa nonton YouTube. Ada dua dan bisa terpisah tuh kanan kiri. Jadi harusnya Anda bisa puas dengan harga 614 juta dapat semua fitur yang ada di sini. Cuman kekurangannya emang masih ada. Salah satunya kekurangannya yang di rear seat entertainment ini. Jadi ada beberapa kasus di Innova Zenix Hybrid dengan rear seat entertainment ini, dia suka bunyi ketika lewat jalan bergelombang. Emang terjadi karena ketika saya perjalanan ke Semarang kemarin waktu media test drive itu hampir keseluruhan dari unit testnya itu bunyi, memang bunyi kit kayak gitu. Itu agak mengganggu satu. Yang kedua, penempatan kisi-kisi AC di bagian bangku baris kedua itu ada dua maksud saya. Tapi yang arahnya harusnya ke bangku baris ketiga, ini terlalu dekat dengan kepala yang duduk di bangku baris kedua. Jadi ketika Anda mungkin nggak mengarahkan AC-nya itu dengan mengarahkan ke arah lain gitu ya, atau nggak ditutup, itu kadang-kadang bikin sakit kepala karena langsung arahnya. Jadi kepala sebelah aja yang dingin, itu agak mengganggu juga. Yang ketiga, beberapa fit and finishing dari mobil ini memang dirasa agak kurang pantas untuk harganya yang 614 juta. Di bagian door trimnya ini masih ada beberapa yang saya sebutkan di waktu awal yang first impression, dia ada bergelombang, seperti kurang rapi, kemudian bahan-bahan yang digunakan juga seperti di setirnya ini di bagian tengah, ini rasanya agak masih plastiknya terlalu kasar untuk mobil seharga ini gitu. Di bagian dashboardnya mungkin gitu. Tapi mungkin Toyota punya pertimbangan lain. Saya kurang tahu, mungkin lebih ke arah durabilitas mungkin ya, karena biasanya Toyota membuat mobil punya durabilitas yang baik. Yang selanjutnya, fitur yang paling menarik sebenarnya justru dari mesinnya. Jadi mesin hybrid ini mesin generasi terbaru, perpindahannya dari mode EV, kemudian mesinnya menyala berbarengan, itu sama sekali nggak kerasa, bener-bener halus dan tenaganya enak banget. Bahkan sekarang saya sudah ada di angka, kalau di MID 20,0 km per liter. Mantap, pasti menang sih saya yakin. Ya, kalau untuk fitur penunjang efisiensi di Innova tipe G 2019 ini memang ya nggak ada banyak sih. Ada Eco Mode, udah itu doang. Nggak ada fitur-fitur ya kayak hybrid kan banyak kan. Dia ada hybridnya yang
membuat konsumsi BBM itu jadi lebih bagus, lebih efisien. Dan dia ada eco mode juga. Nah, untuk fitur-fitur lainnya, ya ini karena tipe G bisa dibilang ini merupakan base modelnya yang untuk transmisi otomatis ya. Tipe G, jadi nggak ada adaptive cruise control, nggak ada cruise control, nggak ada lane keeping assist. Ya fiturnya memang sangat-sangat standar ya. Bahkan kontrol stabilitas pun juga nggak ada di sini. Panel AC aja masih model knob putar-putar kayak gini. Tapi ada mode manual. Jadi kalau mau berakselerasi itu gampang lah. Ya udahlah, kalau buat nyalip-nyalip oke lah, ada mode manual. Jadi tinggal diturunin gigi, nyalip mobil bisa lebih gampang. Ya, kita jalan. Ini total udah 9 kilo untuk Innova nih ya, tipe G. Total 9 kilo dan konsumsi BBM-nya saat ini 8,2 km per liter. Wah, lumayan ya. Ya, kita sekarang udah berjalan sekitar 37 kilo, hampir 40 kilo. Di Innova Zenix sih percaya diri dengan angka 22,1 km per liter nih. Lo berapa, Fik? Kalau gua sekarang, wah sedih lah angkanya. 13 km per liter. Kalau bisa nggak terlalu jauh ya, 16,8 km per liter. Itu kan hitungannya jauh kali, Mike. Nah, nggak terlalu, lo 13 biasanya Innova bensin dapetnya 8, 9. Tadi pas macet gua dapat 7 cuy, 7,2. Nah, itu dia yang kita selalu bilang, Fik. Mobil irit atau enggak tuh dilihat average speed-nya berapa. Nanti kita kasih tahu kan average speed-nya berapa nih nanti ya. Nah, ini kan kita bareng ya jalan dari tadi ya. Itu kita jalannya average speed-nya itu 39 km per jam. Iya, sama nih mobil juga 39 km per jam. Zenix nggak punya ya. Iya deh, ini kenapa sih Innova Zenix nggak punya average speed ya? Aneh banget deh. Fuel price-nya sekarang gue udah ngabisin Rp25.851. Oh, tipe G nggak ada yang gitu-gituan ya buat estimasi biaya yang dihabisin ya. Pantas aja orang suka Innova Reborn ya, bisa ngitung biayanya. Oke lah, berarti kita langsung ke BP ya. Ini kita total kira-kira jalan lagi itu ya bisa 30-40 kilo lagi lah sampai ke SPBU BP. Kita sampai ketemu di sana ya. Bareng tetap bareng sih. Siap. Sebenarnya di Innova tipe V ini fiturnya ya agak sedikit ya lebih banyak daripada di tipe G. Contohnya dia speedometernya udah ada layarnya di tengah, jadi kita bisa lihat semua settingannya lebih lengkap ya, dan juga fuel price-nya juga kita bisa input, jadi kita bisa ngeliat nih kita udah ngabisin berapa duit bensinnya. Tapi harus kita update dulu ya harga bensinnya. AC udah digital ya, single zone. AC, oh ya dia ada ambient lighting di atap depan belakang, piano black panel di tengah, wooden panel, silver gitu doang sih. Traction control, parking sensor, sama retractable mirror, udah. Dan di tipe V ini kursi baris tengahnya ini tipe V biasa ya, bukan V luxury. Kalau V luxury kan udah captain seat. Ini tipe V biasa, jadi dia bench seat tapi sudah ada armrestnya. Dan juga pengaturan AC di belakang juga digital ya, udah pakai tombol. Kalau tipe G itu geser. Kalau kita bahas ride quality bandingan suspensi, gue udah pernah nyoba yang generasi pertama, facelift, pre-facelift, Innova Reborn pre-facelift, dan yang ini facelift. Jauh lebih empuk yang pre-facelift ya. Kalau yang ini tuh lebih kaku, kontur jalanan tuh lebih terasa. Tapi dibandingkan dengan Zenix ya jauh lebih nyaman Innova Zenix dibandingkan Reborn. Tapi kalau kuat udah pasti number one. Ya, kita sudah menyelesaikan adu irit ini. Ternyata hasilnya Membagongkan ya. ya udah dulu lah, udah pasti Ya. boros. Tadi kita total jalan 66 kilo, 66,2 kilo. Dibagi gua masuk 5,1 liter. 0,1. 12,9. 12,9. 13 lah. Kasihan 13, kasih lah 13. Tadi kita average speednya 46 km per jam. Rata-rata kecepatan. Tapi itu banyak tol kita tadi. Iya. Tol high speed lumayan lah, 90, 100, 90 ya kan? Iya. Lu berapa, Mike? Udah, lu dulu. Iya. Yang hybrid belakangan. Hybrid belakangan. Lu dulu. Diesel ya. Diesel tadi sama kayak jarak tempuhnya. Dieselnya masuk itu 3,738 liter. 3,7 38. 17,71. 17,7. Wah, irit ya. 17,7. Iya, 17,7 lah. Ya, kita lihat.
Zenix Hybrid. 66,2. Dibagi yang masuk 3,745. Boros. 17,67. Nah, lebih irit diesel. Tipis aja, Nah, tipis itu kan banget. memang lebih irit dari konsumsi BBM. Konsumsi BBM. Tapi berapa biaya yang dikeluarkan? Gua Nah, dulu. ya dulu. Gua Lo dulu. Berapa yang Total keluarkan? tadi kita jalan 66 kilo, ngabisin biaya 66.453 hari. 66.400. Itu ngisi BP yang 92. Dua. Harga 66.000. per liternya untuk hari ini tanggal 6 Januari ya. 6 Januari. Itu harganya Rp13.030. Oke. Gua tadi habisnya 48.797. Yang 48.800 lah. Oke. Sama 92. Sama 92 ya. Untuk BP diesel yang setara dengan Dex ya. Pertamina Dex. Tadi yang masuk itu totalnya 60.967 perak dengan harga 16.310. Sama dong kosnya. Iya, makanya Iya, tetap sama. kalau dari segi harga berarti Segi harga emang itu Lebih ekonomis. lebih ekonomis. Lebih ekonomis. Tapi Tapi. Konsumsinya dia lebih efisien. Kalau lo isi solar busuk Ah. dengan harga 6.000 Kalau berani. 100 liter, Iya. ini jauh lebih Iyalah. Kalau berani. Kalau berani. Tunggu warranty habis. Berdasarkan kayak gini, bisa minum solar, udah irit. Karena infonya di Auto 2000 ya, dia kalau kita ketahuan ngisi solar di mobil diesel kayak Warantinya Fortuner dan Innova ini, warantinya hilang. Iya, tapi Garis yang hilang. dengan badge yang ada 50 tahun, Iya. Oh, tapi sebelum itu nggak apa-apa? sebelum itu Betul, nggak apa. Ya, mungkin garansinya udah habis. Ya, udah. Iya. Iya kan? Apa bisa? Tapi suara mesinnya jadi kayak suara truk, krak kenceng gitu. Nggak juga. Rajin aja ganti filter Ganti solar. filter, Iya, setiap kali pasti. ganti oli, Iya, ganti iya, filter. benar, ya nggak? benar. Filter solar juga buat Innova berapa sih harganya? Ya berarti tinggal dipilih lah. Mau lebih murah apa lebih efisien, ya kan? Tapi kalau dalam kota ya, kalau average speednya lebih rendah, gue yakin Zenix lebih Iya. irit. Iya. Karena hybridnya Hybridnya terus- 50-50 lah kerjanya. Iya. Kalau tadi kayaknya 30% kerja hybrid, 80% mesin. Iya, cuma pas macet-macet doang tuh bagus. Ya, sekian dulu pengujian kami. Ya, cukup membuktikan lah ya. Bisa Lampunya nyala nih, Pak. Ini kok nyala lampunya? Cahaya cukup kok. Iya. Kita udah sampai malam ya. Capek nih ya. 2 hari nih. Jadi tolong subscribe ya. Tolong subscribe. Di-share biar yang nonton makin banyak. Iya. Jadi tinggal pilih lah sesuai kebutuhan ya, Mike. Betul. Mau yang mana? ini memang lebih murah tapi dia boros. Boros. Ya. Mau tim Dan nggak bensin, ngebut. Iya. Mau tim diesel Atau hybrid. hybrid. Ya udah Ya. pasti diesel lah. Udah. Sampaikan aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.